Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Waqad jaa dan sungguh jaa telah datang fil hadisi as-sahihi dalam hadis yang sahih apa ya, innal mayyita sesungguhnya mayit yu'adzabu bibukai ahlihi adalah di'adzab disiksa siapa mayit bibukai ahlihi dengan tangisan keluarganya mayit ya, alaihi atas mayit. Jadi hadis ini menjelaskan mayit itu bisa saja mendapatkan siksa karena keluarganya menangisinya. Falau waqa'at hadhil umuru, falau maka seandainya waqa'at terjadi hadhil umuru apa masalah-masalah ini, hal yu'adzabul mayyitu bihadhil af'alil jahiliyah, hal yu'adzabu apakah di'adzab disiksa al-mayyitu siapa mayyit bihadihil af'alil jahiliyah dengan pekerjaan-pekerjaan dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi apakah serta-merta itu karena ada ditangisi kemudian mayitnya disiksa gara-gara itu ya. Yundaru ya. Maka ya, dilihat hukumnya ya. Ditinjau, dianalisis dulu hukumnya. In ausa bidzalika, jika telah berwasiat siapa mayit bidzalika dengan itu, artinya sebelum meninggal si mayit itu berwasiat agar ditangisi misalnya. Kama yaf'aluhu ba'du ahli sarwah, seperti sesuatu yaf'aluhu yang melakukan kepada kepada sesuatu ba'du ahli sarwah, siapa sebagian orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya itu ada yang berwasiat agar ditangisi. Wa ba'du ahlil buwadi, atau sebagian penduduk desa-desa yang pelosok-pelosok yang mungkin belum sampai padanya ya, belum tahu ya, atau tradisinya begitu sekarang. Bi ayyusihim bidzalik, dengan berwasiat mayit him kepada mereka ya, kepada keluarga orang kaya atau pada keluarga penduduk desa ya, agar ditangisi ya. Wa yaqulu, dan berkata mayit, idza muttu fanuhu alayya. Jadi mayit berwasiat semisal berkata idza muttu, apabila aku nanti mati, apabila telah mati siapa aku, fanuhu, maka menangis dengan jeritan ya. An-nauh itu
tangis tapi disertai dengan jeritan. Menangislah kalian dengan menjerit, alayya, atasku. Jadi suruh nangis, suruh meraung-raung ya. Yuhzinuhum bidzalik, yang membuat sedih ya, apa tangisan hum pada mereka bidzalika, dengan hal itu, dengan tangisan yang meraung-raung menjerit ya, dengan ungkapan yang berlebihan, kesedihannya diungkapkan dengan cara yang berlebihan, tujuannya untuk membuat iba semua orang. Nah itu ya. Jadi nanti orang akan merasa kasihan datang menjenguk, menenangkan gitu ya. Fahadza yu'adzabu, maka adapun ini cara seperti ini ya, berwasiat agar ditangisi dengan meraung-raung ya, dengan menjerit, itu yu'adzabu, adalah diadab siapa mayit. Li'annahu, karena sungguhnya mayit, awsa, adalah telah berwasiat mayit, bima ja'a, dengan sesuatu ja'a yang telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitarkihi, dengan memerintahkan meninggalkannya, meninggalkan sesuatu itu. Wa imatatihi, dan menghapuskannya. Jadi wasiatnya itu bertentangan dengan apa yang seharusnya ditinggalkan. Karena Rasulullah telah menyampaikan hal itu, jangan menangis yang disertai dengan derita. Tapi dia justru malah berwasiat agar ditangisi dengan derita. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka si mayit itu diadab gara-gara jerit, tangisan yang meraung-raung, yang menjerit, yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi itu akibat dari wasiatnya. Wa illam yusal, ya, dan jika tidak berwasiat si mayit, tidak wasiat ya, bal fa'ala ahluhu dzalik, tetapi fa'ala ahluhu dzalik, melakukan ahluhu, siapa keluarga mayit, dzalika, pada itu, la yardahu, yang tidak ridha mayithu pada dzalik, wala bi ikhtiyarihi, dan tidak mengusahakan ya, tidak mengusahakan si mayit, ya, tidak ada wasiat, dia tidak ridha, dia tidak juga mengusahakan agar nanti kalau mati ditangisi dengan cara menjerit-jerit gitu. Fala yu'adzabu, maka tidak disiksa si mayit gara-gara tangisan yang menjerit yang dilakukan oleh keluarganya. Karena tangisan itu bukan atas perintahnya si mayit pun tidak ridho kalau kepergiannya ditangisi dengan cara seperti itu. Jadi itu tidak serta-merta ya, meskipun ada hadis innal mayyita yu'adzibu bi buka'i ahlihi alaihi, sungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya alaihi, atas diri si mayit itu tidak serta-merta. Itu terjadi kalau si mayit ada andil. Kenapa keluarganya menangis disertai dengan jeritan itu? Kalau nggak ada andil, bahkan tidak ridho, maka si mayit tidak disiksa gara-gara itu, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Qala, berkata musannif,
wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi, dan ditakziah ahluhu siapa keluarga mayit ila salasati ayyamin sampai 3 hari min dafnihi dari penguburannya mayit. At-ta'ziyatu fil lughah at-tasliyatu. At-ta'ziyah adapun maksud ya ta'ziyah fil lughah dalam bahasa, secara bahasa ya, secara etimologi, at-tasliyatu adalah melapangkan dada. Melapangkan dada amman yu'azza alaihi, amman yu'azzi alaihi, insyaallah gitu. Amman yu'azzi alaihi, dari orang yu'azzi yang takziah orang itu alaihi atas keluarga mayit. Jadi takziah itu maknanya adalah melapangkan dada. Jadi ketika ditimpa musibah dia mungkin amat sangat sedih, maka kita ini takziah datang berkunjung ya, ataupun tidak berkunjung bisa juga takziah. Apalagi zaman sekarang takziahnya pakai lewat WA ya, WA grup itu semuanya ketika diinformasikan ada yang wafat semuanya innalillahi wa inna ilaihi turut berduka cita gitu kan dan seterusnya. Itu juga bagian dari takziah, tapi takziah yang afdal itu datang mengunjungi kemudian menyampaikan duka cita dalam rangka untuk ikut melapangkan dada keluarga yang ditinggalkan. Wa inda hamlati syariah, dan menurut pandangan syariah ya, al-hamlu ala sabri ala al-mayyit adalah mengajak ya, al-hamlu ya, hamil itu menanggung atau membawa alas sabri atas kesabaran, alal mayyit atas mayyit ya. Jadi maksudnya ke sana agar keluarganya bisa bersabar ya, karena telah ada di antara keluarganya yang wafat itu bidzikri ma wa'ada Allah Ta'ala minas sawab, dengan menyebutkan sesuatu ya, bidzikrima dengan menyebutkan sesuatu, wa'adallahu ta'ala yang telah menjanjikan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala yang maha luhur Allah, binas sawabi, dari pahala. Jadi datang ke sana, sabar. Kalau kamu bersabar atas musibah ini, maka Allah akan memberikan pahala. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti ini. Jadi harus orang lain memang yang peduli, karena yang keluarganya itu mungkin lagi ini dia begitu bersedih kadang lupa ya, bahwa dia seharusnya bersabar menerima ujian seperti itu. Kemudian wat tahdiru minal jaz'i ya. Wat tahdir ya, di samping alhamdu ala sabri, wat tahdiru ini wawnya ini ataf pada alhamdu. Wat tahdiru, dan memberikan peringatan minal jaz'i, dari menggerutu. Jadi minal jaz'il madhabi, dari menggerutu yang dijalani.
Nah, kalau kamu menggerutu itu justru malah mendapatkan dosa dari Allah. Bisa nanti itu menjadikan berat pada si mayit gitu. Ketika keluarganya menggerutu. Itu disampaikan gitu. Ya. Lil ajri, ya, untuk mendapatkan pahala. Wal muksibu lil wazli, dan itu mendatangkan dosa. Jadi melakukan perbuatan wal muksib, dan melakukan perbuatan lil wazli, untuk mendatangkan dosa. Jadi janganlah menggerutu, ayo bersabar. Waddu'a lil mayyiti, dan berdoa lil mayyiti, untuk si mayyit, bil maghfirati, dengan pengampunan, ya, mudah-mudahan almarhum almarhumah diampuni segala dosanya, ya, diterima segala amal perbuatannya, dimasukkan ke surganya Allah, kan begitu kan doa-doa itu. Wali sahibil musibati yujbaru, atau yujbiru musibatahu, dan untuk sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan itu, yujbiru, didoakan agar bisa mengganti, atau yujbaru, bisa diganti yujbiru musibatahu, mudah-mudahan Allah mengganti musibatahu, ya, kembalikan pada Allah saja. Yujbiru, mudah-mudahan Allah mengganti siapa Allah, musibatahu, pada musibahnya sahibul musibah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Ayo bersabar. Almarhum mudah-mudahan dapat pengampunan Allah. Ayo, mudah-mudahan ada hikmah lain yang Allah ingin berikan pada kalian, misalkan begitu. Jadi ungkapkanlah perkataan-perkataan yang menjadikan sahibul musibah itu merasa lebih tenang, sabar, kemudian diingatkan pahala Allah kalau bersabar, kemudian diingatkan juga adanya dosa dari Allah, diingatkan juga bahwa sungguhnya di balik musibah itu pasti ada hikmah yang Allah ingin berikan pada kita. Hikmah itu bisa datang sesuai dengan besarnya musibah yang Allah ujikan pada kita. Semakin besar musibah, maka semakin banyak hikmah yang Allah hendak berikan pada kita. Tahukah kalian siapa di antara makhluk Allah yang paling banyak mendapatkan ujian? Ya, para nabi. Para nabi itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian. Padahal justru para nabi adalah kekasih Allah, orang-orang yang Allah cinta, justru banyak diuji. Jadi ketika ada banyak ujian oleh Allah, maka yakinkanlah diri ini bahwa sungguhnya Allah ingin memberikan banyak sekali nikmat di balik ujian itu. Maka ujian itu bisa jadi malah membuat kita menjadi senang. Berarti Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang besar. Kalau kita mampu bersabar, kita lulus ujian itu, tidak menggerutu. Kalau nggak sabar dan menggerutu, jangan-jangan malah ditambah ujiannya. Gitu ya. Jadi Allah itu sungguhnya Maha Rahman, Maha Rahim, tapi terkadang Allah ingin mengetahui betulkah hamba ini adalah orang yang tunduk, ya, khudu, ya, tunduk, wattadallul, dan ia siap merendahkan dirinya ke hadapan saya. Allah kadang ingin melihat itu. Jadi ketika ada ujian, ayo bersabar. Dan yang mengingatkannya itu jangan
hanya pada diri orang yang kena. Yang kena itu kalau sudah kadung galau, kadung sedih, lupa segalanya. Maka yang mengingatkanlah orang-orang lain. Diingatkan itu, dinasehati. Wahiyya sunnatun, dan adapun takziah ini sunnatun adalah sunnah. Sunnah. Jadi kita datang ke rumah duka itu untuk hal seperti itu, untuk takziah ini sunnah. Lima rawahul Bukhari, karena berdasarkan hadis yang telah beriwayatkan pada hadis itu Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya kita baca insyaallah.